Halo pemirsa, apa kabar Anda? Ragam informasi mengenai dunia politik di Kabupaten Jember telah kami kemas dalam sajian Tajam Parlemen. Saya Prima Ervantari, berikut Tajam Parlemen selengkapnya untuk Anda. Guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT dan PTT di Kabupaten Jember masih merasa belum puas dengan apa yang dilakukan oleh Pemkab. Oleh sebab itu, DPRD setempat menyarankan Bupati Faida untuk mengundang PGRI dan pihak GTT dan PTT untuk melakukan pertemuan, sehingga permasalahan menjadi lebih luas dan tidak ada lagi aksi mogok kerja. Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, seharusnya sejak awal Bupati mempunyai inisiatif untuk memanggil GTT dan PTT agar para guru tidak perlu melakukan mogok, sehingga proses belajar mengajar pun tidak terabaikan. Mohonlah Bupati mengundang beliau-beliau ini, Pak. Kapan perwakilan dari PGRI maupun Dignas dan Bupati ngomonglah enak. DPR kalau jadi libat no wes lapor DPR mantel lo aja. Yang penting sukses itu seneng di sini. Tidak usah. Jadi Bupati kapan undang? Nih Pak Joko, tolong disampaikan kepada Bupati. Kalau nanti malam bisa ketemulah nanti malam, Pak. Sebelumnya, GTT dan PTT melakukan aksi mogok yang membuat proses belajar mengajar di sekolah dasar negeri terhambat. Mereka menuntut agar Bupati segera menerbitkan surat penugasan untuk GTT dan PTT agar bisa mendapat gaji. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kunjungan tim kajian daerah atau Kajida Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas ke Kabupaten Jember adalah untuk menyerap informasi sebagai tindak lanjut dari teguran Presiden kepada Pemkab Jember atas rendahnya penyerapan anggaran. Dalam kunjungannya, tim Kajida Wantamas akan menyerap informasi dari berbagai kalangan seperti Forkopimda, Universitas Jember, DPRD, pimpinan PTPN 12, petani, dan Bank Indonesia kantor perwakilan setempat. Dalam pertemuannya dengan tim Kajida Wantanas, Ketua DPRD Jember Taif Zamroni sudah menceritakan berbagai masalah yang menjadi penyebab lambatnya pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan pembahasan PAPBD serta APBD 2017. Taif berharap kedatangan Wantanas ini menjadi evaluasi bagi Pemkab, agar ke depan tidak terjadi lagi serapan rendah yang disebabkan banyak program tidak terrealisasi. Padahal program tersebut sudah disepakati antara Pemkab dan DPRD. Kita tidak mengurangi dan tidak menambahi apa yang kita sampaikan kepada Pemprov pada saat itu juga kita sampaikan kepada Wantanas. Baik kenapa serapan rendah, kenapa pembahasan APBD terlambat dan lain sebagainya, itu kita sampaikan semua kepada Wantanas, dan tentunya Wantanas tidak hanya kepada DPRD saja, mestinya Wantanas juga akan kepada para tokoh masyarakat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Draft Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Jember 2017 sudah selesai dievaluasi oleh Pemprov Jawa Timur. Salah satu rekomendasinya, Gubernur meminta Pemkab Jember untuk melaksanakan sejumlah usulan DPRD. Di antaranya soal kenaikan anggaran di bagian umum untuk makanan dan minuman dari 100 juta menjadi 1 miliar, dan pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan sebesar 2,4 miliar, untuk dialihkan menjadi pengadaan kendaraan yang lebih penting, seperti mobil pemadam kebakaran dan puskesmas keliling. Taif berharap rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemkab, sehingga usulan DPRD tidak hanya menjadi lampiran, melainkan dijadikan pertimbangan saat pembahasan anggaran. Aspirasi kita ketika masukan-masukan kita itu tidak diindahkan lah. Saya kira masukan kita itu semuanya untuk masyarakat, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan pertanian dan lain sebagainya. Ini berpihak kepada masyarakat. Jadi tidak ada alasan bagi Bupati kalau menurut saya atau eksekutif dalam hal ini untuk tidak mengakomodir masukan-masukan Banggar DPR. Diberitakan sebelumnya sejumlah usulan DPRD ditolak oleh Bupati saat pembahasan perubahan APBD 2017 beberapa waktu lalu.
Akhirnya sesuai perintah Pemprov Jawa Timur, usulan tersebut dijadikan lampiran dan dikirim bersamaan dengan draft perubahan APBD 2017 kepada Gubernur. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat lanjutan pembahasan kebijakan umum anggaran atau KUA APBD 2018, Badan Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif bersepakat untuk merealokasi anggaran sekitar 125 miliar rupiah. Realokasi anggaran tersebut sudah mengacu pada arah pembangunan, baik pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat. Dalam kesepakatan tersebut, ada sejumlah anggaran yang direalokasi, diantaranya anggaran untuk guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT dan PTT. Penambahan anggaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian. Wakil Ketua DPRD Ayub Junaidi sangat bersyukur karena antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dan Tim Anggaran Pemkab sudah sepaham terkait kebutuhan anggaran APBD 2018 yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Bahas sama-sama disetujui karena eksekutif juga tidak memberikan menangkal atau memberikan komentar apapun, tandanya kan itu setuju. Dalam sebuah rapat dan seperti itu. Jadi suara bulat, tidak ada fraksi pengusung, tidak ada fraksi pendukung, semua menjadi fraksi DPRD, fraksi Badan Anggaran, semuanya setuju tanpa ada yang berbeda. Jadi aklamasi lah ya, semua setuju atas perubahan-perubahan yang kita usulkan di Badan Anggaran. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Pihak eksekutif memberikan surat. Persoalan hibah bansos di tahun 2017 yang tidak dicairkan oleh Pemkab Jember membuat anggota DPRD kecewa dan tidak lagi mengajukan bansos ke APBD 2018. Menurut Ketua DPRD Jember Thaif Zamroni, DPRD sengaja tidak mengajukan bansos karena para anggota Dewan sepakat untuk lebih mementingkan pos anggaran yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Pertama, kita sudah melakukan itu. Akan tetapi ketika kita menampung usulan dari masyarakat, kemudian kita sampaikan kita akan bantu, tapi ternyata tidak terrealisasi, kita juga yang dianggap berbohong kepada masyarakat, kepada konstituen. Dan ini kita tidak mau seperti ini. Padahal kita tidak punya keinginan, tidak ada niatan untuk membohongi masyarakat, tidak. Karena memang anggaran ada, kita tahu anggaran untuk bantuan itu ada. Maka dari itu kita membantu untuk mengusulkan kepada eksekutif. Tapi ketika kita usulkan dan tidak dicairkan, tidak direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, yang kena batunya kita yang dianggap berbohong, kita yang dianggap tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat, kita yang dianggap tidak peka terhadap masyarakat kita yang di bawah dan lain sebagainya. Jadi untuk mengantisipasi itu kita persilakan semua masyarakat yang akan minta bantuan langsung kepada pemerintah kabupaten. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Seluruh anggota Dewan menerima dengan lapang dada pemangkasan anggaran yang sangat dibutuhkan oleh DPRD Jember. Menurut Ketua DPRD Jember Thaif Zamroni, anggaran kebutuhan DPRD tersebut terdiri atas kebutuhan konsumsi selama 1 tahun, pembuatan raperda, hingga kunjungan kerja keluar daerah. Akibatnya DPRD terpaksa harus menurunkan produktivitasnya seperti pembuatan raperda yang biasanya lebih dari 5, akhirnya hanya bisa mengusulkan 2 raperda di tahun 2018 mendatang. Itu 38, akan tapi oleh kebijakan Bupati di Kepras dikurangi menjadi 24 miliar. 14 miliar terhilang. Ya, 14 miliar hilang dan kita hanya ada anggaran 24 miliar dan mudah-mudahan dengan anggaran ini kita akan mencoba semaksimal mungkin terkait dengan pelayanan kita kepada masyarakat, serap aspirasi kita kepada masyarakat dan lain sebagainya. Ini akan kita maksimalkan. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda bisa mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Prima Ervantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda.
Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam. Satu.